Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PIAUD 4B yang beranggotakan Jalwa Jaroda NIM 019, Aditira Astadewanita NIM 062, Ditya Jolifatul Asmi NIM 071, dan Alfiana Frida Aliza NIM 115. Kami akan mempresentasikan tentang model-model pembelajaran edutainment PAUD. Selamat menyimak. Materi yang akan kita bahas yaitu ada 3. Yang pertama, pengertian model pembelajaran edutainment PAUD. Yang kedua, ciri-ciri model pembelajaran edutainment PAUD. Dan yang ketiga, model-model pembelajaran edutainment PAUD. Pengertian model pembelajaran edutainment PAUD. Model pembelajaran terdiri dari 2 kata, yaitu model dan pembelajaran. Model adalah suatu objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal yang nyata dan dikonversi untuk sebuah bentuk yang lebih komprehensif. Dan sedangkan pembelajaran adalah usaha nyata seorang guru untuk membelajarkan seorang siswa dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya model pembelajaran edutainment PAUD adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa yang menyenangkan, menarik, inovatif, kreatif, dan tidak bosan, agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran edutainment PAUD. Nah, di sini ciri-ciri model pembelajaran edutainment PAUD yaitu ada 6. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi dan tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini tujuan pendidikan dan menjadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar, serta memiliki dampak setelah menggunakan pembelajaran yang dipilih. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model. Nah, bagian-bagian model di sini ada 4. Yang pertama, urutan langkah-langkah pembelajaran. Yang kedua, adanya prinsip-prinsip reaksi. Yang ketiga, sistem sosial. Dan yang keempat, sistem pendukung. Nah, yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Di sini dampaknya ada 2. Yang pertama, dampak pembelajaran. Dan yang kedua, dampak pengiring. Yang keenam, membuat persiapan belajar mengajar dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Model-model pembelajaran edutainment PAUD yaitu ada 4. Yang pertama, model pembelajaran klasikal. Yang kedua, model pembelajaran kelompok. Yang ketiga, model pembelajaran area. Dan yang keempat, model pembelajaran BCCT. Model-model pembelajaran edutainment. Yang pertama yaitu model pembelajaran klasikal. Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam satu waktu yang sama dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anak sama dalam satu kelas. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK. Dengan sarana pembelajaran yang pada umumnya sangat terbatas serta kurang memperhatikan minat individu anak. Kelebihan model pembelajaran klasikal yang pertama yaitu guru mudah menguasai kelas. Yang kedua, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Yang ketiga, lebih ekonomis waktu. Yang keempat, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran klasikal. Yang pertama, membuat siswa cenderung pasif. Yang kedua, jika model ini sering digunakan akan membuat bosan.
Pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran kelompok atau cooperative learning. Model pembelajaran kelompok atau pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Dalam pembelajaran ini akan tercipta sebuah interaksi yang luas, yaitu interaksi dan komunikasi yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan guru. Selanjutnya, kelebihan model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, siswa tidak terlalu tergantung pada guru. Keberhasilan dalam penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Yang kedua, memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari kelompok lain. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran kooperatif. Kekurangan model pembelajaran kooperatif ini yaitu siswa yang mempunyai kelebihan akan merasa terhambat oleh siswa yang mempunyai kemampuan yang kurang. Akibatnya, keadaan seperti ini dapat mengganggu iklim kerjasama dalam kelompok. Selanjutnya adalah model pembelajaran area. Model pembelajaran ini lebih memberikan kesempatan anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sesuai dengan minatnya. Model pembelajaran ini memiliki 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan awal berisi salam pembuka, bernyanyi, berdoa, bercerita tentang pengalaman anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, kegiatan inti disampaikan guru secara individual di area, seperti membicarakan tugas di area, kemudian anak didik bebas memilih area mana yang disukainya sesuai dengan minatnya. Yang ketiga, kegiatan akhir berisi cerita, bernyanyi, dan berdoa. Kelebihan dari model pembelajaran ini adalah anak didik dapat memilih secara bebas area mana yang disukainya sesuai dengan minatnya tanpa adanya tekanan. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran ini, anak didik hanya memilih 1 atau 2 permainan yang memang benar-benar menjadi minatnya. Sementara area permainan lain yang mungkin justru lebih penting atau sangat penting tidak dipilihnya karena tidak diminati. Kelemahan yang lain adalah terbukanya kemungkinan anak untuk berpindah area permainan berkali-kali, sehingga anak menjadi kurang fokus dalam satu area itu. Yang terakhir adalah model pembelajaran BCCT. Model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan dalam lingkaran atau circle times dan sentra bermain. Pendekatan ini menggunakan 4 pijakan, yaitu 1. Pijakan lingkungan bermain atau persiapan. Pada pijakan ini, guru lebih aktif daripada anak didik, sebab pada pijakan ini guru harus mempersiapkan lingkungan bermain sehingga sebelum anak masuk lingkungan bermain sudah siap. Yang kedua, pijakan sebelum bermain. Pijakan ini berisi kegiatan awal seperti salam pembuka, mengabsen, doa, penjelasan tema materi, mengawali dengan bernyanyi atau cerita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pijakan selama bermain. Tugas guru selama anak-anak bermain lebih bersifat pasif daripada aktif. Tugas guru memotivasi, memfasilitasi, dan mendampingi anak-anak. Dan yang terakhir adalah pijakan setelah bermain. Pijakan ini menanamkan sikap tanggung jawab kepada anak didik, di mana setiap anak harus mengembalikan permainan ke tempat semula. Kelebihan dari model pembelajaran ini adalah mampu memberikan pengalaman bermain secara lebih lengkap dan mendalam melalui pembagian sentra-sentra. Yang kedua, lebih fleksibel dan konstekstual. Sedangkan kelemahan dari model pembelajaran ini adalah menghalangi kebebasan anak untuk memilih lebih dari 1 area permainan. Dan
anak juga tidak bisa beralih dari satu permainan ke permainan yang lain sebelum menyelesaikan permainan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sesi selanjutnya, dilanjut di WAG. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.